Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget romanya. Udah pada buka semua kan ya? Sekali lagi saya coba sapa sekali lagi, mudah-mudahan yang kedua lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap baik. Yang semangat cuman dikit. Tapi pada kemana ini bolong-bolong ini? Giliran kultum kabur gitu ya. Nih enggak bapak-bapak, enggak yang tua, enggak yang muda, tetap aja sama baik. Sekali lagi saya ulangi, mudah-mudahan lebih semangat dari yang pertama dan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para guru, para sesepuh dan juga para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir di tempat ini, teriring doa kita bermunajat kehadirat Allah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita dari yang puasa pertama, kedua dan hingga nanti akhir Ramadan, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan, keselamatan kita, amin. Tambah rizki kita, dimudahkan segala urusan kita, diwujudkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah biar pada dimudahkan, amin. Mudah-mudahan musibah yang pada kena musibah Allah berikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, serta kita mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai macam musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saya heran nih ngelihatnya ini, pada diam-diaman baiknya, mentang-mentang mulutnya ditutup gitu ya. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa sehat kita semuanya. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk beribadah di malam ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah malam ini dari mulai salat Isya, salat tarawih, witir, tadarus sampai qiyamul lail nanti malam sampai sahur, semuanya ibadah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah dimensi takwa ketika menjalankan ibadah puasa. Saat menjalankan ibadah puasa, bagaimana caranya ketakwaan itu selalu hadir dalam diri kita. Karena puasa Ramadan ini diibaratkan sebuah perjalanan. Sama seperti halnya kita ketika melakukan sebuah perjalanan, maka mesti yang ada yang namanya tujuan. Kalau suatu perjalanan tanpa ada tujuan, maka perjalanan kita kayak orang linglung, nggak ada arah, nggak tentu tujuan, kita nggak tahu mau kemana, ngikut aja kayaknya, katanya kayak air mengalir ya. Kita harus punya tujuan, dan ibadah puasa kita ini bukan suatu ibadah yang cuman ibadah sekedar ibadah, tapi ada tujuan disyariatkannya kita puasa. Sering kali disampaikan dalam setiap bulan Ramadan, kata Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya hai orang-orang yang merasa beriman, ini yang merasa beriman aja,
Diwajibkan bagi kalian puasa seperti sebagaimana yang diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tujuannya disyariatkan kita puasa tattaqun agar kelak kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan kita dari awal dilatih ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita disyariatkan puasa, dan puasa kita bukan cuman puasa nahan lapar dahaga, tapi lebih dari itu Allah syariatkan dan Rasulullah syariatkan pada kita. Kita nggak boleh ngambek-ngambek ya, nggak boleh marah-marah nggak jelas. Meskipun kita marahnya jelas, juga dianjurkan nggak marah sama Rasulullah. Kalau ada yang mukul kita, kasih tahu ke mereka, fakul inni soim. Ada yang ngelepak kita, lagi jalan enak-enak, tahu-tahu dikelepak, nggak usah dibalas, santai be ya, tahan dulu hatinya, bilangin ke orang yang lepak, inni soim, saya lagi puasa. Kenapa bilang kayak gitu? Saya nggak boleh marah, lagi puasa nggak boleh marah ya. Kita mau didolimin kayak gimana juga fakul inni soim. Tapi kalau udah kebangetan, udah keterlaluan, kayak orang Israel ngebomin kita mulu ya, bom balik nggak apa-apa itu ya. Tapi kalau cuman dicubit doang, bilang fakul inni soim. Apalagi yang rentan di rumah tangga, masalah dikit bae bikin ribut ya. Bilang sama istri kita, mami, aku lagi puasa loh ya. Ibu-ibu juga sama, kalau lakinya udah bikin sewot, bilang sama lakinya, maaf papi, aku sedang puasa loh. Fakul inni soim, disuruh sabar. Karena itulah hakikat orang yang puasa, imsak. Imsak itu bukan cuma menahan lapar dan dahaga, bukan. Makanya kalau kita pengen tahu seperti apa gambaran orang bertakwa, dan ini harus dikerjakan, kalau kata orang kampus mah diejewantahkan, katanya begitu. Tapi bagi kita realisasikan dalam kehidupan kita ketika kita berpuasa. Apa tanda-tanda orang bertakwa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ini yang pertama kata Allah, tanda orang bertakwa itu yunfikun fis sarra wad dharra, pada infak. Apa itu infak? Berbagi. Lapang kek, sempit kek, gablek duit kagak gablek duit, bagi ya. Kita lagi, kalau kita lagi nggak punya duit, ya kita pakai tenaga bantunya. Kalau tenaga kita juga lagi lemah, ya kita pakai nasihat bantunya. Nasihat juga lemah, ya pakai doa kita bisa bantunya. Kalau ternyata kita doa juga kagak bisa, mati be ya, nggak bisa ngebantu orang lain. Apapun potensi yang Allah berikan pada kita, manfaatkan untuk kita berbagi dengan orang lain. Mata kita bisa kedap-kedip, nikmat apa kagak? Nikmat bukan? Nikmat. Coba kalau kita matanya nggak bisa kedap-kedip tuh ya, lagi naik motor, hujan deres, pletak-pletek, gak lupa bawa helm di sini nih, udah hancur tuh mata. Hujan kagak, tapi debu ya, di depan ada mobil tronton, udah gitu lagi panas, debu banyak banget, mata kita melotot, kagak bisa kedip, sedep kagak tuh ya. Makanya kita udah kudu banyak bersyukur. Tanda bersyukur kita bagi apa yang Allah kasih ke kita untuk orang lain. Mata nih, mata jangan cuma dipakai buat melototin HP ya, main WA udah gak WA, main game, melotot terus. Hati-hati, itu Allah kasih kita mata, nikmat sehat mata. Kalau kita pakai buat melototin HP doangan, kalau Allah lagi murka, coba itu stop olinya, kering, coba nggak bisa kedap-kedip tuh matanya. Naudzubillah. Mulut kita juga alhamdulillah masih bisa celam, jelas mana huruf ro, mana huruf la, mana huruf yang lainnya. Coba kalau Allah angkat itu semua. Apapun potensi yang Allah berikan pada kita itu namanya rizki, dan rizki itu harus kita bagikan. Pakai mulut kita bukan cuma buat ngatain orang doangan, pakai baca Al-Quran,
pakai zikir. Ini mata jangan buat main game doang, melototin game online baik. Pakai buat baca Al-Qur'an, lihat yang baik-baik semuanya. Semuanya itu infak. Infak itu nggak harus pakai banda, nggak harus pakai duit. Allah tahu kok nggak semuanya pada gablek duit ya. Apalagi sekarang kelihatan muka-muka kereknya kan gitu. Allah ngerti kalau kita nggak bisa pakai duit berbaginya, pakai buat tenaga. Ada Ramadan sekarang itu ikut-ikutan gelar karpet kayak habis buka bersama kita pungutin itu sampah-sampahnya, itu juga udah infak sama. Yang berikutnya ciri orang bertakwa apa? Wal kadhiminal ghaid, yang tadi itu nahan marah. Jadi kalau kita masih gampang marah, disentil dikit marahnya banyak, ini ketahuan ngaku-ngaku doang bertakwa ya. Kalau kita kesinggung dikit, marah lagi, ini ketahuan. Ini orang belum bertakwa. Karena orang bertakwa itu kata Allah apa? Wal kadhiminal ghaid. Dia mampu menahan amarah. Mampu nahan marah, apalagi sama bini, sama suami, ya, sama anak. Kita sama anak aja sewotnya minta ampun kadang ya. Ngajarin yang baik kagak, ngajarin yang buruk iya kadang kan gitu. Anak suruh belajar sama orang lain, nggak mau diajarin sama kita ya. Giliran orang lain suruh ngajarin anak kita, giliran kita ogah pada ngajarin anak-anak sendiri. Coba liatin mak-mak sekarang tuh ngajarin anak gara-gara belajar di rumah pada emosi be anak. Liatin tuh, liatin anak-anak bapak yang kecil-kecil pada biru kagak tuh pahanya ya. Liatin itu pinggangnya pada biru apa kagak, dicubitin mulu sama emaknya, emosian. Ini bagi kita sekalian, wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Gampang maafin orang. Kita mah kebalik. Gampang minta maaf. Giliran maafin orang lain susah. Ya enggak? Dikit-dikit maaf, dikit-dikit maaf. Giliran kita maafin orang lain susah. Padahal kata Allah kalau di Al-Qur'an, kalau di ini apa diteliti lebih banyak orang apa memaafkan kesalahan orang lain ketimbang kita minta maaf. Inilah tanda orang bertakwa, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita baru bisa banyak minta maaf doangan, susah memaafkan orang lain, kadang dendam kesumat sampai 7 turunan, sumpah sampai 7 turunan 8 tanjakan juga kagak bakalan gua maafin. Gue bilang sama anak keturunan gue tuh jangan deket-deket sama anaknya dia tuh ya. Banyak yang seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah demen sama orang-orang yang berbuat baik. Mari kita lakukan seluruh tanda-tanda ketakwaan ini dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Kita dilatih dari awal Ramadan nanti sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan setelah itu Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak serta-merta orang puasa jadi bertakwa. Enak baik kayak gitu mah. Makanya bertahun-tahun kita puasa sama tiap tahun kayak gitu-gitu juga. Nambah takwa kagak, ibadah sholat makin kendor. Saking Ramadan taraweh banyakan ya. Kalau lagi hari-hari malam-malam biasa sholat isyanya sampai belakang tuh. Sampai apa? Sampai alhamdulillah belakang imam maksudnya ya. Kalau belakangnya makmum susah kayaknya. Itu juga buat kita makanya. Jadi tidak serta-merta orang puasa bertakwa. Ini mah ngerasanya mentang-mentang udah puasa nanti bertakwa, ya kagak. Dilatih dari awal, dari sekarang. Dari awal Ramadan kita kudu ngaji. Takwa itu apa? Baru kemudian ciri-cirinya apa? Dilatih saban hari kita supaya bertakwa, berbagi. Makanya ngasih makan orang, ngasih buka orang puasa sama kayak orang puasa itu dianjurin sama Nabi, dilatih dari awal. Berbagi infak, berbagi sahur, berbagi buka segala macam ya. Wal 'afina 'anin nas, mudah maafkan orang lain, semuanya dilatih. Yang pertama berbagi, yang kedua nahan marah, yang ketiga maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Makanya selama Ramadan kita kan selalu minta yang dikerjakan itu semuanya baik.
semuanya yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar menjadi hambanya yang bertakwa, sehingga kita semua selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan kita juga senantiasa dalam perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja, udah lewat kultumnya. Ini udah harusnya 7 menit, ini jadi 70 menit ya. Mohon ikhlas, mohon ridhonya semuanya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah wafaqana Allah bima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.